Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tris Agustina. Saya di sini akan menjelaskan kinetika pencemaran dalam lingkungan dalam mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Elvi Sunarsi, SKM MKes. Pertama, saya akan menjelaskan sumber pencemaran lingkungan yang diatur dalam UU nomor 32 tahun 2009, yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan pencemar tersebut terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Jadi pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu pencemaran lingkungan kimiawi, fisik, dan biologis. Pada pencemaran lingkungan kimiawi itu pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia. Misalnya, terdapat logam berat dalam limbah pabrik seperti timbal. Dalam pencemaran dalam lingkungan fisik, yaitu disebabkan oleh zat cair, padat, dan gas. Pada zat cair, penyebabnya biasanya limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Pada zat padat, penyebab pencemarannya misalnya sampah, dan gas penyebab pencemaran misalnya asap dari pabrik tersebut. Jika pencemaran lingkungan biologi itu terjadi apabila berbagai macam organisme penyebab penyakit, misal terdapat sumur atau sumber air yang digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya yang sudah tercemar oleh kuman penyebab penyakit. Jadi karakteristik limbah cair itu terbagi menjadi 3, yaitu fisik, kimia, dan biologis. Pada karakteristik fisik itu terjadi pada perubahan warna, bau, suhu, kepadatan, kekeruan minyak, dan grease. Pada kimia itu terdapat bahan organik dan anorganik. Organik contohnya adanya BOD, adanya COD, adanya TOC, adanya TOD. Pada biologi itu terdapat total coliform, coliform, bakteri patogen, dan virus. Karakteristik limbah padat itu yaitu pada fisiknya adanya fluktuasi atau jumlah atau volume, adanya densitas, ada ukuran partikel, adanya nilai kalor, dan komposisi proksimat. Dalam karakteristik kimia itu terdapat komposisi ultimate dan kandungan bahan berbahaya. Pada karakteristik biologis itu adanya kandungan mikroorganisme dalam limbah padat tersebut. Pada karakteristik limbah gas itu bahan pencemarnya itu primer, bahan polutan yang diestimasi ke atmosfer secara langsung dari sumbernya. Bahan pencemar ini menyebabkan bahaya apabila berada dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Bahan pencemar tersebut dikategorikan meliputi senyawa karbon, senyawa nitrogen, senyawa sulfur, senyawa halogen, dan bahan partikel lainnya. Jadi bahan polutan itu ialah bahan atau zat yang menyebabkan pencemaran. Zat yang menyebabkan polusi dinamakan polutan yang berasal dari kegiatan manusia. Jika suatu zat dapat dikatakan polutan bila keberadaannya menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Jadi sifat polutan itu terbagi menjadi 2, yaitu yang merusak sementara dan merusak dalam waktu yang lama. Jika merusak dalam sementara, yaitu konsentrasinya rendah. Jika telah bereaksi dengan lingkungan dan polutan tidak lagi merusak. Jika merusak dalam waktu yang sangat lama, polutan terdapat dalam konsentrasi rendah juga, belum memiliki sifat merusak. Namun jika polutan tersebut terakumulasi dalam lingkungan tertentu dalam jangka waktu yang lama, polutan itu akan sangat merusak. Jadi pencemaran zat pada polutan air itu bila adanya polutan di air yang menyebabkan kualitas menurun sehingga daya guna juga ikut menurun. Air bisa dikatakan bersih dan tidak tercemar bila kita dilihat dari keadaan fisik air tersebut. Biasanya air bersih tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Jadi pencemaran zat polutan dalam tanah itu dengan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan berubah lingkungan tanah alami. Jadi pencemaran bisa terjadi jika kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial dan penggunaan pestisida masuk ke air permukaan tanah yang tercemar ke dalam lapisan permukaan. Zat pencemaran polutan pada udara jika terjadi adanya
polutan di udara sehingga kualitas udara tersebut menurun. Jika kita menghirup udara yang banyak mengandung polutan, akan diserap tubuh yang mengakibatkan penyakit saluran pernapasan, seperti asap kendaraan bermotor yang mengandung banyak zat berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Jadi mekanisme penggerakan bahan pencemar di air ialah air merupakan sumber pokok dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk rumah tangga, industri, pertanian, rekreasi, transportasi, perikanan, dan lainnya. Pencemaran air terjadi pada air permukaan maupun air dalam tanah. Air permukaan contohnya air sungai, air danau, air sumur dangkal, air laut, sedangkan air dalam tanah seperti sungai bawah tanah, lapisan air dalam tanah, dan air sumur. Jadi zat pencemaran dalam tanah itu bisa terurai, yaitu bahan organik yang berasal dari kotoran manusia, hewan, dan sisa tumbuhan yang sudah mati. Penguraian tersebut dilakukan oleh bakteri aerob dan anaerob. Bakteri pengurai tersebut membutuhkan oksigen di dalam air yang dimanfaatkan sebagai proses metabolisme. Jika jumlah zat pencemar yang dapat terurai dinyatakan dalam COD, yaitu kebutuhan oksigen secara kimiawi. Jika dinyatakan dalam BOD, yaitu kebutuhan oksigen secara biologik. Mekanisme penggerakan bahan pencemar di udara itu yang bersumber dari perkotaan, industri, sumber pedesaan dan pertanian, dan sumber air alami. Masuknya atau dimasukkannya zat energi atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Jadi mekanisme penggerakan bahan pencemar di tanah itu terjadi pada kontaminasi pada tanah dan perairan diakibatkan oleh banyak penyebab termasuk limbah industri, limbah pertambangan, residu pupuk, pestisida, dan instalasi senjata kimia. Kontaminasi tersebut tergantung pada jumlah logam, jumlah mineral, dan jumlah deposit. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.